Oke, shalom anak-anak. How are you today? Shalom. Ada yang maju ke depan. Ada maju. Itu khusus second liner itu cewek. Cewek. Oke, apa kabar kalian semua? Om punya PR, barang apa yang paling berharga buat kalian, tetapi sebelum itu nanti Adam pimpin dalam doa. Oke. Mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Keren, terima kasih Adam. Barang apa yang menurut kalian paling berharga di dalam hidup kalian? Hana? Apa itu berharga? Berharga itu yang sangat kita jaga. Hana? Tidak tahu. Adam? Tasgon. Apa? Tasgon. Apa? Tasgon. Apa tas gold? Oh, kalau tasnya hilang. Bro, barang apa yang harta apa yang paling berharga buat kak menurut bro? Karena dan giginya. Saat memenangkan tidak tahu jawabannya. Apa yang sangat berharga dalam hidup ini? Apa? Tahu. Ya. Charlie, yang paling berharga itu kalau ngantuk di sekolah minggu. Iya. Di SM1 itu soalnya ngantuk. Apa selo barang yang paling berharga dulu? Kok kabeh godek? Lois? HP. Oke. Alin? Nggak tahu. Sherry? Andin enggak tahu. Ya sudah. Minggu lalu. Minggu lalu Alin di luar negeri. Maksudnya di mana rumahmu? Nah. Oke, anak-anak harta terpendam. Jadi hartanya itu tidak diketahui. Hartanya itu baru ketemu kalau dicari. Kalau tidak dicari, tidak ketemu ternyata harta itu. Ini cerita tentang harta terpendam. Brian, silakan. Dibaca. Al kerajaan surga. Salah. Ya, Brian dulu. Matius 3 pasal ayat 34. Al kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkan lagi oleh selanjutnya ketika ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ya, ini ayat apa buat Brian? Tuh, Pak aku. Oh, ya bersyukur. Jadi Matius 13 ayat 44 baca sama-sama 1, 2, 3. Harta kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Stop. Kerajaan surga lah kok dilupakan harta terpendam. Kenapa Sherry? Bukannya aku. Loh, iya karena aku belum tahu jawabannya. Makanya Alin. Apa? Kenapa kok harta itu diidentikan dengan kerajaan surga? Selo. Kerajaan surga itu sulit. Apa lagi? Yang minggu lalu, yang kemarin kemis lihat videonya? Belum ya? Oh, yang kelas kecil yang dilihat. Iya, tapi ceritanya kan juga harta terpendam kan? Betul kan? Yang kelas kecil siapa yang firman Tuhan kelas kecil? Tante Robi ya. Kalau yang kelas besar, Tante salah. Ibu Paulus. Iya betul Tante Paulus. Soalnya aku tadi mau kasih clue om siapa? Siapa om? Nah, berarti kalian yang nonton. Brian? Ya, orangnya. Nonton sekilas. Ya enggak apa-apa. Om seneng kalau kalian jujur. Anak-anak, kenapa sih kerajaan surga itu seumpama harta? Karena logika saja.
Kerajaan surga merupakan harta karena mewah. Apa lagi ya, anak? Karena ini. Apa? Materi itu karena ini. Karena Aku aja nggak ngomong apa-apa loh. Hana, kenapa kerajaan surga dirupakan sebagai harta? Berharga. Kamu emang pernah ke surga? Belum pernah tahu lah, kok kamu bisa bilang berharga? Dapat dari mana kamu bisa bilang berharga? Tante ini tolong diambil. Sorry, kerajaan surga itu merupakan harta terpendam. Kenapa? Dicari orang-orang. Jadi kerajaan surga itu perlu dicari, bukan tiba-tiba datang. Oh iya, orang itu aku Kristen, aku ikut Kristen. Tidak seperti itu. Karena kerajaan surga itu sendiri-sendiri. Tetapi kenapa kok terpendam ya, Bray? Harus mati dulu. Kenapa? Harus apa mati? Harus? Kenapa kok terpendam? Berarti kerajaan surga itu tidak untuk semua orang. Hanya orang yang mencari, dia akan mendapatkan. Paham sampai sini? Kelo tadi bilang apa kerajaan surga itu? Sulit untuk masuk. Oke. Kemudian ditemukan orang, Raven. Lah kok dipendamkan lagi kenapa? Yang ditemukan, kok dipendam lagi kenapa sih? Karena mereka tidak mau. Karena ladangnya bukan miliknya dia. Kan dia mencari kerajaan surga itu umpama seperti harta yang terpendam di ladang, bukan ladang juga. Tapi kan orangnya satunya enggak nemu. Coba aku lagi geduk di sebelahnya tandon airmu depan atau belakang. Kemudian Om ketemu sebuah harta yang sangat banyak. Boleh aku ambil? Boleh. Sungguhan. Yang nemuin kan Om, yang nemu Tapi ambil. di rumahmu nah. Ya nggak peduli gitu, prinsipnya yang nemu yang ambil. Oh asik, aku berarti aku nemu ada TV LED aku ambil, ada mobil apa bowling aku ambil. Nemu kok aku. Nah, tapi kan kita nemu duluan. Jadi kita harus mencari kerajaan surga itu. Nggak bisa kita nggak mencari. Sebetulnya rumahnya Selo itu di Indonesia atau Di Jakarta. bukan di Indonesia? Indonesia kan? Kamu bisa tinggal di sini. Ada kata kamu pernah kemana keluar negeri? Belum pernah. Ini yang pernah keluar negeri ini si Sheryl. Apa? Sheryl, kalau kamu tinggal di Hong Kong 1 bulan bisa nggak? Bisa. 20 tahun? Enak. Tidak ada duitnya bisa. Tetapi dia tidak berhak untuk maksudnya bukan tidak berhak, tidak bisa dia tinggal di sana terus menerus karena tergantung uangnya. Pak, dia kan nggak bisa kerja. Bisa. Dia nggak ada. Kalau dia nggak punya, kalau sekarang dia berangkat ke Hong Kong dulu bisa? Bisa lah. Ya bisa kalau ada tiketnya. Kalau ada tiket ada Kalau tempatnya di mana betul ya? Iya. Kamu kalau nggak salah yang Tadi harus jadi warga negara dulu baru bisa kerja. nggak harus. Om Joni dulu di Australia tidak jadi warga negara juga bisa kerja dapat duit. Ah, Boleh karena ada visanya legal. Istrinya Om Joni kerja sekolah, suaminya spouse itu boleh cari uang lebih dari 48 jam. Kalau istrinya Om Joni sekolah S1, Om Joni hanya bisa kerja 20 jam. Tante Rosi hanya bisa kerja 20 jam. S1 itu sarjana 1, sarjana 2 itu yang master. Jadi SMA kemudian kuliah itu S1. Nanti ada kuliah lagi atasnya MBA, kemudian master apa itu S2. Dan Tante Rosi S2. Waktu itu boleh kerja 20 jam, Om Joni boleh kerja full. Jadi tidak harus jadi warga negara.
Kalau misalnya tidak jadi warga negara, ini ibaratnya seperti ladang, nggak ikut punya, dipendamkan lagi oleh sebab apa, Reden? Oleh sebab apa? Soalnya itu ladangnya. Oleh sebab sukacitanya, terus Maka oleh sebab sukacitanya. dia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang. Kalau Om Joni tahu di rumahnya Reden ini ada harta yang sangat mahal, Reden jual rumahnya 5 miliar, aku utang, tak beli rumahnya Reden. Tapi kalau ternyata hartanya ada 5 miliar, 2 miliar ya. ya rugi kan? Enggak. Iya. Enggak, karena ada harta terpendam Ya, tapi tadi. kan tetap cuma satu harta. Harta terpendamnya ini istilahnya sangat banyak. Langsung beli rumahnya 5 miliar kan rugi. Ya nggak apa-apa karena ada harta di sana. Ya, tapi tetap rugi om. Oh ya. Harganya itu Hartanya lebih dari 5 miliar kan. Kalau kurang, Kalau kurang ya aku beli cuma 500 juta rumahku. Oke, Hana, Matius 13 ayat 45 dibaca Hana. Surat itu. Matius 13 ayat 45. Adam dibaca ya. aku aja. Ya. Iya, Jawa ya. Silakan Hana. Dibaca. Luis sudah semua baca ya. Hana baca satu. Ada di bawah, cuma tak suruh buka Alkitab berdua. Demikian pula. Silakan. Belum. Jam. Tiga 40 lanjutnya 46. Setelah ditemukan Ya, oke ada. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kalian pernah tahu mutiara itu seperti apa? Itu mutiara. Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Kanan. Harusnya warna merah. Yang bunder-bunder atau yang ada petinya itu mutiara? Bunder-bunder gak jelas. Mutiara itu terbuat dari apa sih? Dari batu? Kerang. Kerang. Bukan terbuat dari kerang, di dalamnya kerang. Terus kemudian kenapa mutiaranya? Kerangnya itu bisa buka tutup ya? Bisa. Dia makan apa kerang itu? Plankton. Kemudian setelah itu buka, masuk pasir. Pasir, kan buka, kan di bawah ada pasir. Kira-kira jadi mutiara enggak? Enggak. Pada saat terjadi parasit, ada parasit masuk, kemudian itu yang dia dilapisi dengan apa? Ludahnya. Ternyata ludahnya mengandung apa? Kalsium, magnesium atau apa gitu ya. Kemarin sempat lihat di YouTube, sehingga terjadi bunder-bunder. Nah, ternyata mutiara itu bisa diternakkan. Kerang. Ya, kerangnya, ya, terima kasih. Kerangnya bisa diternakkan. Jadi kemarin Om sempat lihat. Sebentar ya, tak cari kata-katanya supaya kata-katanya betul. Oh, mutiara bisa dimakan nggak? Oh, enak. Mutiara bisa dimakan Jawa itu tidak bisa. Mutiara itu untuk perhiasan. Itu tiram yang dimakan. Ya. Kenapa mutiara bisa mahal? Kalau mutiara yang dari laut itu lama baru jadi mutiara. Yang merah itu. 5 tahun, 6 tahun, kadang yang 20 tahun. Kemudian apa? Yang merah. Ya. Sebenarnya Om pengen nunjukin videonya, tetapi enggak sekarang ya. Loh, mau lihat video? Mau. Enggak sayur. Ayo. Atau tak kirimi YouTube-nya ya? Oh, Iya. bakal ditonton. Oke. Nanti ya terakhir ya. Sekarang. Kalau waktunya tuh. Enggak, nanti di lama-lamain aja. Tante tolong tunjukkan siapa yang akan kesaksian minggu depan.
Lain. Apa sih? Lain. Oh iya nanti Sana golongan. lomba apa basket. Siapa? Selo minggu depan. Berdoa dulu. Iya, Om. Suruh Berdoa ya. dulu. Nanti bisa dan mutiara. Ini kan Anda belum pernah sama loh. Iya. Oh, tadi. Sorry belum pernah. Ya berarti Selo sama Charlie nyanyi ke Oh, depan. Oke, mutiara itu ada caranya dibudidayakan, ditanam di dalam kerang atau tiram untuk mendapatkan inti biji mutiara. Setelah beberapa waktu kerang akan memproduksi lapisan mutiara di sekitar inti. Tante Vivi ada namanya cat GPT. Ini kita mau menyiapkan konsep. yang kemarin. Sabtu. CPT Tidak boleh ya? Boleh nggak? Boleh. CPT dong. Boleh? Nggak apa-apa. Boleh? Apa? Boleh pakai tak? Boleh. Boleh. Tahu. Ada. Kemarin Kemarin gurunya pakai kok. Ya berarti boleh. Kita tak ada. Oh, juga mencari Tanya. bagaimana mutiara itu bisa terbentuk. Mutiara terbentuk dalam kerang atau moluska seperti tiram. Ketika benda asing, kalau pasir, Selo, kan pasir masuk, kan dia buka A, nutup, kan gitu lah, supaya dia bisa terbang kan, bisa pindah tempat. Pas buka kan ada pasir masuk, itu bisa diluntahkan. Tapi kalau ada nanti tak jadi kalau kamu mau cat GPT. Itu mau nyiapkan kok Ya, jadwal di oh, situ. ini chat GPT ini chat kumpulannya orang ngaji. Bukan, nah, Iya, iya. itu ibaratnya Kemarin ini mirip seperti Google, tetapi kamu tanya misalnya jawaban sinus kosinus apa dia bisa jawab, keren ya. Misalnya kamu punya pertanyaan, bagaimana cara menuju ke Malang? Dia nanti akan ceritain. Bagaimana cara menuju ke surga? Jawab enggak? Apa? Aku nggak tahu dia itu apa. Ini tanya kan bisa nggak nanya cara masuk ke surga? Oh, nanti bisa dijawab. Enggak. Cara jalan menuju ke surga. Jadi Jalannya gimana? Berapa lama? ini memang perlu di apa? Bagaimana? Jalan menuju ke surga. Berapa lama? Coba dilihat di chat GPT ya. Enggak tahu. Ya kalau kita mau ke surga pada saat kita tutup usia bisa. Saat Tanya berapa lama lagi kita akan sampai? rasanya chat GPT nggak bisa jawab. Tapi nanti aku tanyain ya. Apakah jawabannya? Nah, mutiara itu terbentuk karena ada satu partikel. Nah, partikel itu mengganggu dia sehingga dibentuklah air muda untuk melumuri terus, akhirnya jadi besar. Nah, kenapa kok dilumuri terus supaya dia nggak sakit? Nah, sekarang dibudidayakan kerangnya, dibudidayakan, jadi dia kerangnya dibuka sedikit, kemudian dimasukin sejenis apa, molekul apa, kemudian dia bisa jadi bentuk mutiara. Kalau mutiara yang di dalam laut bisa indah, bersih, bagus sekali. Nanti ya, kalian catat ya, kalian foto ya untuk mutiaranya. Jadi mutiara ini cerita tentang barang yang berharga. Ayo Tore, sing akor sama Brian. Akor dia. Nanti jadi adik kakak loh. Itu tahu dan kau dia jadi. Jadi ini prinsipnya sama. Ada sesuatu yang berharga, ada sesuatu yang berharga kita beli untuk kita bisa miliki. Itulah kerajaan surga. Contoh kalian harus datang ke sini, itu ada satu upaya yang kalian keluarkan bangun pagi. Kalau kalian ikut Tiap hari bangunnya jam segini. oh, oke. Jam berapa? Jam 5? Setengah 5? Setengah 6? Oh, kalau Sabtu itu jam 10. Sabtu jam 10 bangun? Wih, 4.30. ini berarti tukang anu. Oke, anak-anak, Sabtu. Om kepingin ceritakan tentang ini. Apa itu nonton mikir dulu. Sudah lihat? Ya itu deh, kasihkan di anu. Kasihkan di grup. Kirim ke grup. Nah, Kirim ke grup. gimana aku liatin? Eh? Doa. Loh katanya sudah pernah lihat. Siapa sih dia? Oh belum?
Enggak. Berarti mau nonton? Ya. Nggak mau? Ini Ini tadi nggak tahu ya kenapa kok suaranya nggak keluar ya? Karena kamu nggak perlu suara. Oke, tak bacain aja ya. Atau saya yang bacain ya? Ya aku tak kasih. Coba nomor. Oh, nggak kelihatan. Oh, Iya, sayang ya. Ini suaranya kok nggak keluar ini. Ini ada seorang namanya Hinpin. Dia ini seorang yang bernama yang ditangkap oleh komunis ketika Vietnam jatuh. Ia dipenjarakan karena dituduh bekerja dengan CIA. Karena ia bekerja dengan para CIA, ia akhirnya dipenjara dan di penjara dia dianiaya dan terus dia dikatakan bahwa dia tidak boleh tidak boleh ngomong bahasa Inggris, harus bahasa Vietnam. Dia cinta bahasa Inggris. Diizinkan dalam hanya boleh bahasa Vietnam atau Prancis. Nah, akhirnya di penjara dia dicuci otak, tidak ada Tuhan. Itulah hari neraka dan hari demi hari neraka. Waktunya akhirnya tiba. Ketika Hin bertanya-tanya, mungkin mereka benar ya, memang tidak ada Tuhan. Memang Tuhan tidak ada. Saat ia memikirkan kembali beberapa khotbah temannya, seorang pengkhotbah yang sangat terkenal dan berkat-berkatnya dia menjadi turut. Dan ia bertanya, apakah temannya itu juga sudah terkelabui gitu loh. Malam itu ia pergi tidur sambil bergumam. Gumam itu gitu. Sudah selesaikah dengan Tuhan? Aku sudah selesai. Kalau aku bangun nanti tidak ada lagi Tuhan. Tidak ada lagi doa. Keesokan harinya, perwira komandan menyerukan tugas-tugas untuk orang ini dan ditugaskan untuk membersihkan kampus. Ia merasa ngeri pada waktu diberikan tugas itu. Ia berbentuk perendahan derajat pamungkas buat para tahanan. Kampus-kampus itu penuh dengan kotoran manusia dan menghabiskan seluruh harinya di lingkungan yang tidak bersahabat itu. Tugas akhirnya adalah mengosongkan tempat-tempat sampah yang berisi toilet kotor sepanjang hari. Ia bekerja sambil menghangatkan dirinya. Tidak ada Tuhan hari itu. Tetapi menjelang selesai bekerja, matanya kebetulan menangkap sesuatu di tempat sampah. Secari kertas dengan huruf-huruf cetak. Pada saat ini memperhatikan, ternyata tulisan itu berbahasa Inggris. Sekali lagi bahasa yang dicintainya. Karena lapar ingin bahasa itu lagi, ia menengok ke sekeliling dan memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Buru-buru dibersihkan kotoran, dimasukkan kertas tersebut di dalam sakunya. Malam itu, setelah semua orang tidur, dengan hati-hati Hin mengambil lampu senter serta kertas yang masih lembab itu dibukanya di pojok kanan atas halaman tercantum Alkitab Roma 8. Dengan terkejut Hin mulai membaca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Selanjutnya, ia terus membaca. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan kepada kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Roma 8 31 sampai 31. Ia terus membaca. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau padang? Roma 8 ayat 35. Kebetulan itu dibaca adalah kitab Roma.
Tetapi semuanya itu kita lebih dari orang yang menang. Dia mengasihi kita. Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun di bawah, ataupun makhluk lain tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Roma 8:37 ayat sampai 39. Ini dilihatin atau enggak ini? Kok podo lihat handphone semua? Oh, mendengarkan enggak apa-apa. Kalau kalian punya kemampuan mendengarkan enggak apa-apa. Ternyata kertas-kertas tersebut ialah Alkitab yang diambil rampas oleh pemimpin kepala penjara itu dan disobek-sobek dijadikan kertas toilet. Akhirnya keesokan harinya dia berkata sama kepala penjara, "Tuan, bolehkah saya besok bekerja di kampus lagi, di toilet itu?" Toilet itu sudah pasti bau, tidak enak. Kemudian, "Oh, kamu begitu ya, nantang ya? Kenapa kok dia mau kerja di toilet lagi?" Ada kertas itu, ternyata kertas itu Alkitab yang disobek-sobek untuk dijadikan toilet. Kalau di luar negeri, untuk BAB tidak perlu air, pakai tisu. Kamu nggak tahu? Pernah lihat? Lihat di mana? Lihat di mana? Yakin? Betul? Ya. Kalau di luar negeri memang biasanya pakai tisu toilet. Nah, ternyata Alkitab tadi itu dirampas. Alkitab ya. Alkitab ini dirampas, disobek-sobek supaya dijadikan kertas toilet. Nah, pada saat dia lihat di situ kok ada kertas ya, diambil di situ ada pupnya orang lain, dibersihkan, kemudian disimpan. Dibukalah nanti Roma 8 tadi. Sehingga besoknya dia dapat kertas lagi, disimpan lagi, dibersihkan lagi. Ya terus lungset gitu ya. Sudah ada itu, dan kemudian dibersihkan, kemudian dibaca. Soalnya kalau kertas Alkitab itu meskipun kena air, dia nggak gampang rusak. Betul? Coba ayo. Kalau ada kertas kasihin air, tidak gampang rusak. Dia dibuka lagi, dibaca lagi, dibuka lagi, dibaca lagi. Singkat cerita, dia menguatkan hatinya untuk tetap bisa percaya sama Tuhan Yesus. Padahal dia sempat goyang tuh, sempat malu. Ini benar tak Tuhan Yesus itu Allah tak? Benar Tuhan Yesus itu ada. Kok tahu kamu? Kamu pernah ketemu dia? Lah, enggak pernah ketemu dia, kok bisa kamu bilang yakin Tuhan Yesus itu ada? Oke, kenapa kok kamu bisa bilang Tuhan Yesus ada? Karena kamu enggak pernah ketemu kan? Kamu bilang Tuhan Yesus ada enggak? Ada. Di mana kamu ketemu? Di Alkitab kan kamu ketemu Tuhan Yesus. Oh, pinter. Ini mainan kita. Diringkas ini mainan. Nanti nggak usah kembalikan tante. Makanya nggak boleh ditanyain. Kamu pernah ketemu Tuhan Yesus atau enggak? Tuhan Yesus ada di mana? Mana-mana. Pinter. Ada di sana. Apa? Oke. Nah, maksudku gini. Apa yang membuat kalian yakin bahwa Tuhan Yesus itu ada selain di Alkitab? Mujizat apa? Ada nasabahnya Om, dia COVID sudah hampir 900 juta sampai sekarang masih hidup. Sedangkan si lain-lainnya masih mati. Gurumu pagi-pagi itu COVID loh. Gurumu yang tadi kamu tidur tadi, pas dia khotbah kamu tidur, itu sempat COVID dan dia kena autoimun tapi masih hidup.
ojo ngono korek, kamu nanti susah. Nah, ada orang yang bisa bertahan, ada orang yang nggak bisa bertahan. Betul nggak? Nah, kerajaan surga ini seperti itu. Oke. Kamu main apa? Enggak. Kok nggak bisa nih? Itu saya nggak apa. Lipat dia apa? Apa? Aku main belajar apa sama kita. Aku tak sudah. Oke, cari baca Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 pinjam oleh. Cari lo bisa-bisanya ya. Orang lagi khotbah dia tidur dan tidurnya tenang gitu. Sebabnya apa? Jam 12 dia tidur, dia ojo, dia jam 10, jam 9 dia tidur. Lagi loh. Oh iya nggak apa-apa, tapi kan ini cari di depan teman-temannya ini tidur dan ini sudah 2 kalinya. Minggu malam. Aku pun sendiri ya sempat ngantuk, aku pun yang menguap padahal itu sudah tidur jam 10-an, 10 lebih. Saya baru nih minggu pagi itu lebih ngantuk Kamu datang hari Minggu pagi kan? Datang dong, ngantuk dong. Tidurnya jam berapa? Ayo. Tidurnya jam Ayo. jam 10. Cobain jam 9. Lek kurang lagi setengah 9. Iya, nanti kamera kan jam 5. Bisa. Oh, dengan lagu relax tidur lagi. Kayak tahu. Dan harus bantamu supaya pas bau bantamu kamu bisa tidur lagi. Aku tidak. Enggak ada orang yang kalau om kayak kemarin ke Bojonegoro kan. Om kan minggu lalu nggak masuk ke Bojonegoro. Kalau lihat Pranjang itu siangnya nggak dibuat aktivitas, malamnya nggak bisa tidur. Jadi siangnya tak buat kesel, malamnya bisa tidur. Lek enggak, mungkin ya jam 12, jam 1 baru bisa tidur. Kalau pindah Pranjang. Bukan, karena pindah Pranjang. Tapi lek sekarang jam 9 sudah bisa tidur om. Ya di rumahnya sendiri. Aku tidur jam 1 om. Parah ini parah. Kamu tak panggilkan dokter Roni ya? Bagaimana cara mengatur tidur yang betul? Jadi jam 1 siang. Jam 1 malam atau siang? Jam 12 lebih malam itu. Kamu tahu? Bangunnya jam, oh jadi disakiti nih om jangan sampai nyakiti. Kamu bangunnya jam berapa kalau tidur jam 12? Kalau sekolah jadi biasa. Sabtu jam 10. Oh, kalau hari lainnya pagi terus. Tidurnya jam 12 terus. Kalau sekolah nggak boleh. Nggak boleh Iya, dong. kok. Soalnya jangan nanti timbul sakit malam, sakit kepala, terus kemudian nanti bisa. Kamu bisa. Ini aku enggak sakit hati lagi dulu aku sakit hati. Soalnya ini calon pengkhotbah penerus gue. Tapi kalau tidur itu rasanya enak saja. Iya, tapi ya bangun nih, misalnya aku tidur jam 12, bangun jam 5, capek badanmu. Kurang, percaya aku, minim 7, lek kalian 8, lek om 7. Wah, Nggak enak kok, tapi kan kamu tidurnya 12 jam, lu sakit semua. Aku tidur 12 jam mau gue Oh ya sekarang, tapi nanti lagi sudah usia tua, kamu nanti tidurnya sedikit. Maksudku gini, dengan kita kantor jadwalnya kita istirahat, kita ini loh bisa ibadah dengan baik. Gini ya, om tadi siang pas kalian main pelatihan musik, om tak makan, kita rumah langsung tidur supaya sore itu pun sendiri ya ngantuk. One day I ask you Tante Vera, when I go to the church gitu ya, kenapa ya kok rasanya cuma capek, rasanya gak semangat gitu. Ya mungkin Joni banyak pikiran. Terus ya aku nyari duit kok enggak? Kok nyari duit kok semangat? Lu emangnya di kerajaan surga kita cari kerajaan surga enggak dapat sesuatu? Kita berlian. Ya, masuk akal.
Tapi kalian pernah nggak alasan ke sekolah minggu? Malas-malasan. Aku mau bangun, enggak, dia tidur lagi. Kamu masuk setiap hari tidur 12 jam? Iya. Nggak bisa kan? Bisa. Setiap hari? Kalau bosan Jam 8 tidur gitu, terus kemudian 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa. aku udah jam 5 bangun. Nah iya kan setiap kali mesti gitu kan? Enggak, oh. Kan kita bisa tidur jam 7 baru mau. Cuman nggak mau. Alin, kamu tidur jam berapa? 12? Jam 1? 11? Oke. Soalnya tubuh kita pasti kurang. Om Joni itu jam 9 tidur, Tante Rosi baru jam 12 baru tidur. Kemudian pas Om Joni bilang, ayo senang tidur. Tapi cepat tidur, terus kemudian ya, tapi akhirnya bisa jadi lambungnya sakit. Karena kita harus butuh lah, butuh. Lihat sudah zaman. Tujuannya untuk kita pada saat kita ibadah nggak tidur. Ya, minggu depan kamu tak WA jam 10, Om saya sudah tidur, kamu harus WA Om. Jam 9 sudah tidur. Karena kalau jadi Enggak maksud sebelum tidur, Om aku tidur. Kemudian Kan bisa dong, tinggal ngechat aja. Chat mas WA dimatiin. itu nggak tidur. Ya, tapi kan rugi sendiri. Tujuannya saat kita ibadah yang sering ngantuk, fungsi enggak berfungsi. Om ya, jujur aja setiap Rabu dulu kesini tuh, aduh, mari dengerin khotbah terus lanjut tidur. Karena ya setelah bekerja itu alasan lah. Kalau mau tidak tidur pun ya harusnya bisa. Anak-anak, Mazmur, Charlie baca. Cerita terus dong. Iya, Om jadi cerita terus ya. Ayo, Charlie. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, Supaya masuk suaranya. yang sangat suka kepada segala perintahnya. 2. Mana dinyatakan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebijaksanaan tetap Kebajikannya kebajikannya tetap untuk selamanya. Nah, syaratnya semua kepingin kaya kan? Takutlah akan Tuhan. Sudah itu aja jawabannya. Tetapi Om punya satu lagi. Sore baca Matius 6, 19 sampai 21. Yang keras tuh. Ini piye toh? Supaya suaranya masuk. Suaranya jelas. Oh, itu ayat kapalan lu. Kasih menjelaskan. Sudah itu aja, sudah. Jadi tadi kan kita kepengen kaya, caranya dengan cara apa? Adam takut akan. Takut sama Tuhan. Oke. Tapi di sini kenapa kok dibilang nggak boleh mengumpulkan harta? Kenapa kok nggak boleh mengumpulkan harta? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena kalau mati nggak bawa mereka. Betul. Berarti mengumpulkan harta di surga boleh nggak? Boleh. Caranya ya apa? Jemput anak sekolah minggu, kemudian lihat temennya sakit, terus kemudian temenmu ini didoakan, kemudian mungkin kalian lihat si ini sulit menghafalkan, kamu bisa menghafal, diajari, diajari. Ini jahat begini. Tidak usah membalas kejahatan dengan Kebaikan. ya ini seperti yang di Adam dan Hawa itu diputar balikan. Oke. Nah ini anunya apa namanya? Cara nonton. Ini Nah, videonya yang
tentang Nggak boleh. ini tadi videonya yang tentang mutiara. Jadi kalian bisa lihat sana. Nah sekarang ayat hafalannya selain untuk Brian ini ayat Ada hafalannya. Breden. Brian tadi yang pertama. Oh, Great, ojo diambil cukup beneran. Pelan. Masya Allah, kamu ingat? Kamu jongkok nomino, ingat nggak? Ayo, kamu jongkok pelan dong. Nah, itu bandar. Tapi ketatap dong. Itu bandar. apa ya buat jalan Vino? Kepalanya Vino. Di salah ini. Itu bandar. Beda. Apa dia jalan? Dia waktu dia masih kelas 2 SD. Silakan dihafalkan. Ini ditaruh. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi boleh kita mengumpulkan harta, tetapi bukan hanya di bumi. Kita kumpulkan harta itu sampai ke surga. Ada Bapak? Baca lagi 1, 2, 3. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Brian tadi yang pertama loh ya. Ya sudah, supaya adil. Share hafal? 1, 2, 3. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Oke. Sudah apa? Oke. Jadi ini dia kan kawan kok. Oh, mana indah loh. Ya. Oh, ini. Oke, kamu ngajari Adam. Kok suami? Iya, kamu kan punya kelebihan memori. Ya, gitu. Apa? Itu. Aku nggak bisa berkali di sekolah. Jena hari ini tidak masuk karena baru pulang dari Bali jam 3 pagi. Aku nggak bisa di rumah matematika. Ini duduk matematika. Nek kamu mau membohongi om ya. Boleh nggak om? Hafalkan ya baca. Boleh nggak kamu makan 1 hari cuma 1 sendok? Boleh. Lo enak loh. Satu sendok ambil di mana? Satu sendok apa? Satu sendok. Sore. Kamu yang enak. Ayo. Masih kenal nonton. Ini mana? Sama. Ulang. Oh ya, kurang dikit. Ayo. Woi, apa nih? Apa aja? Itu Coba, aku coba baca. peliharalah. Alah. Pagi apa dulu guys. Charlie. Oh, aku kan dari Ukraina ya. Apa nih? Biarlah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang tidak Baca. Sherwin, Baca. Alin, Hana. Baca. Oh sudah. Ya, kalau kamu gak ada Kita om. Bukan nih, adalah dari dia. Yang telah Lihat tadi, tadi. Ayo, Adam, kamu diajari sama saya. main kapan kaki? Tunggu ini dia. Ya Allah, ya Allah. Pada jalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Serong. Hana sudah tadi. Kata
Betul, sore? Oh, tidak ada. Ayo, bukan. Ya. Salah. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang di dalam kita. Ya pikirlah, nah apa? Ali, laki, lihat tanda ini. Oke, saya mau bangsal. Ayo, Adam. Pelihara harta yang indah. Oleh Roh Kudus yang dia Oke, sudah? Ulang lagi. Terakhir. Soalnya ini ketawa tadi. Terakhir. Dua Timotius 1:14. Dua tidak tahu. Dua Timotius 1:14. Adam, ayo. Aku nggak kalah. Raiden, ayo Re. Iko, kita untuk persembahan sebelas kita. Beli mau beli. Belum ada. Kata ya? Enggak, dulu lah. Soalnya kita nanti pulang pada jam 12 soalnya kita. Aku tadi jam 12, Om. Iya. Boleh nggak aku kali dulu, Om? Boleh. Itu di Mitra Jaya jauh. Boleh. Sukses ya. Oh iya, Luis juga sama anu Cece diberitahu sama Kenzo. Anu pulang dulu karena bareng Brian. Oke, oh itu minggu lalu itu. Anak-anak sudah duduk, nanti kalau sudah apa baru ketemu Jari. Anak-anak minggu depan, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi. Kita akan bikin drama. Dramanya oh, ini si Mirko. Kamu nonton mau? Kamu nggak ikut? Berarti kamu kesini? Ya kamu nggak jemput. Oh kamu cuma nonton dari airport? Dari airport kamu balik ke Indonesia? Bisa? Bisa toh? Dan 2 minggu lagi nggak tahu. Terus kamu nggak usah ngelak nonton mau. Makanya kita buat Oh gini. Iya, kita bikin drama tapi video. Ini pengalaman soalnya ini. Ini sudah tampil di Bible Kids for Bible Study for Kids sudah tampil. Sampai jumpa teman-teman. Apa itu loh? Iya. Tapi idenya ada yang
bisa ngasih ide dramanya. Kalau mending nyanyi kok nggak usah drama. Kalau nyanyi daripada drama. Tapi stand-up drama apa? Mending nyanyi daripada drama. Ya semua orang sih nyanyi bukan berarti jelek, tetapi kita bikin sesuatu yang berbeda dulu. Dramanya misalkan kayak ini apa? Menghafalkan 30 ayat, wah itu bagus itu. Tapi di belakangnya ada ayat-ayatnya tidak dibaca. Tidak boleh, tidak boleh. Judulnya, temanya apa Tante Bibi?